Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dari pembahasan multiplexer dan lebih umumnya juga ini bagian terakhir untuk pembahasan tentang komponen MSI. Nah, seperti yang sudah kita bahas di 2 video sebelumnya ya kalau nggak salah, output dari komponen multiplexer ini adalah bentuk persamaan Boolean sum of minterms ya. Jadi sebetulnya kita bisa langsung mengimplementasikan fungsi Boolean sum of minterms dengan menggunakan multiplexer. Nah, contohnya misalnya kita punya satu fungsi boolean seperti berikut ya. Sum of minterms dari 1, 3, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingat ya, pola dari apa namanya multiplexer itu adalah input line dikali dengan select line ya. Dimana select line itu adalah minterms-nya kan. Nah, sekarang supaya ini adalah, jadi katakanlah ini adalah select lines-nya ya. Supaya select lines-nya ini nanti akan bernilai 1, tinggal kita berikan input 1 ya pada input line ya secara fix ya untuk input 1, 3, 5, dan 6. Oke, dan sisanya kita set dengan bit 0. Nah, sekarang seperti yang kita lihat di contoh ini ya, kita bisa set secara fix ya. Jadi kayak kita assign secara fix. Untuk input 1, 3, 5, dan 6 kita set 1, sedangkan yang lainnya 0. Sehingga hasilnya adalah kalau misalnya, jadi ini kan adalah minterms ya, M0 ya. Dikali dengan M0 ini adalah ini kan sebetulnya select lines ya. Nah, kalau I0-nya kita set sebagai 0, maka M0 bernilai 0. I1-nya kita set sebagai 1, maka nanti kita dapat M1 ya. Lalu I3-nya kita set 1, maka ada M3. I5-nya juga 1, maka kita dapat M5, dan untuk I6-nya 1, maka dapat M6. Sisanya kita set 0. Nah, cara yang sama ya ini contoh lain lagi ya. Jadi ini salah satu komponen chip ya atau IC yang implementasikan multiplexer 74151A. Nah, jadi kita mengimplementasikan fungsi boolean 0 sum of minterms 0, 2, 3, 5 ya. Nah, tinggal kita set ya untuk posisi input 0 itu 1, lalu di sini juga 1, 1, 1. Sisanya diset dengan 0, 0, 0, 0. Maka kita akan mendapatkan fungsi boolean ya, sum of minterms seperti ini. Oke, ini truth table-nya ya, dan implementasinya kita bisa buat seperti ini. Oke, nah sedikit saya ingin tunjukkan dulu sebelum kita akhiri contohnya ya. Nah, ini satu buah salah. Ya mungkin nanti nggak kelihatan ya di sini juga. Nah, kita bisa gunakan ini kalau misalnya tadi ya 20235 misalnya. Oke, berarti bit 0 kita set 1, 1, 2, 3, 5 ya. Nah, sekarang untuk 000, 010, 011, dan 101 outputnya adalah 1 gitu ya. Ini artinya kita dengan satu komponen multiplexer ya, dan kita assign value yang fix ya untuk masing-masing inputnya sesuai dengan minterms-nya dia, maka kita bisa mengimplementasikan satu buah fungsi boolean ya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Kalau kita lihat nanti yang akan dilakukan ya, kita bisa gunakan decoder misalnya untuk memilih lines ya pada sebuah memori nih. Jadi ini memori yang katakanlah nih kita pengen buat 1K ya, 1 kilobit memori disusun jadi 4, jadi ada 4 gitu ya. Masing-masing 8 bit ya alamatnya. Nah, kita pengen gunakan decoder ini untuk milih jadi di memori yang sebelah mana nih? Yang atas, yang bawah, yang nomor 0, yang 0, yang 1, yang 2, atau yang 3, dan seterusnya. Jadi ini ya sebetulnya kalau decoder kan cuma fungsinya untuk selektor ya. Jadi kayak tadi
Untuk multiplexer kita bisa gunakan decoder untuk select lines-nya. Sama ini juga. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat memori yang lebih besar ya dari beberapa memori komponen lebih kecil, nah untuk memilihnya itu kita gunakan decoder. Nah untuk yang lebih kompleks lagi, ini contohnya misalnya sebuah sistem apa namanya komputer yang lengkap, ada ALU-nya, ALU itu arithmetic logic unit, ada register ya, di sini ada register ya, ada ALU, lalu nanti di sini ada apa namanya nih adder misalnya, ini ALU ya, ada juga memori untuk apa ya untuk write atau mungkin read data, ini memorinya. Nah, di sini ada banyak komponen yang kita gunakan tadi. Nih, sini ada MUX, gitu ya. MUX ini untuk milih apakah kita ambil data misalnya dari register, ya, atau dari sebentar satu lagi mana ya? Satu lagi mungkin dari instruksi misalnya nih. Ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di pembahasan yang setelah UTS ya, karena kita akan bahas data path dan sebagainya. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan rangkaian kombinasi. Jadi dengan berakhirnya apa namanya pembahasan tentang multiplexer ini, kita selesai tentang pembahasan apa rangkaian kombinasi. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial ini mungkin untuk bocoran sedikit ya, ini komponen yang penting untuk menyusun rangkaian memori ya, di mana kita bisa menyimpan sebuah nilai di dalam apa namanya rangkaian logika. Oke, mungkin itu dulu, kita sambung lagi nanti di video selanjutnya. Oke,